Pagi, shalom, shalom Bapak Ibu semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya rindu untuk melihat tangan-tangan yang terangkat yang sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh saya lihat lambaian tangannya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita mau serahkan hidup kita. Kita mau berterima kasih buat sepanjang minggu yang Tuhan sudah berikan sama kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami bisa ada di tempat ini, bisa ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersekutu, kami ingin memuji, kami ingin meninggikan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Raja di atas segala raja, satu nama yang menyelamatkan kami, satu nama yang menjaga kami. Engkau Allah yang selalu setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Biarlah roh yang ada di dalam diri kami, biarlah roh yang ada di dalam tubuh kami ini Tuhan terus bekerja agar kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuji namanya, mari sama-sama katakan, amin. Siap menyembah Tuhan, mari berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita katakan sama-sama, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ya Tuhan, kasih-Mu segala hormat, segala hormat kemuliaan ya hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan dari awal, Kau Tuhan. Amin. Dia yang pulihkan kita semua. Haleluya. Dia yang sembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dia memberkati. Amin. Terima kasih. Segala pujian dan syukur. Amin. Hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Mari katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ya, dengan apa kan ku balas? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Mari berterima kasih sama Tuhan. Mari mengucap syukur. Haleluya. Kami aman, kami tenang bersamamu, kami kuat bersamamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih, hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan, hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan.
yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan menjamah saudara. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan sama Tuhan, segala pujian, segala hormat. Oh Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ini waktunya Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja di tempat ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini. Yes. Rasakan kuasanya Tuhan. Rasakan hadiratnya Tuhan. Yes, jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu. Mari Tuhan masuk, mari Tuhan masuk, penuhi kami, Roh Kudus penuhi kami, mari Tuhan bekerja. Jemaat Tuhan saja katakan, segala pujian. Sekali lagi dengan iman katakan, segala pujian, segala pujian ya Tuhan, dan syukur Kau bekerja Tuhan, hanyalah bagimu Yesus. Segala hormat kemuliaan, amin, hanyalah yang bagimu. Ku sembah seumur hidupku. Bagimu Tuhan, haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan bagimu. Katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Yesus seumur hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Segala
pujian, segala syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Jemaat Tuhan yang siap lagi memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Kita mulai lagi, mari lihat kiri kanan, tos kiri kanan. Bilang Tuhan berkati kamu ya, amin. Yes, semua tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes! Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, goyangkan badannya. Mari berikan yang terbaik sama Tuhan, amin. Amin. Mari katakan dari awal, kasih yang begitu besar menyelamatkan kita. Yes, jemaat Tuhan katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, mari bernyanyi, hey. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, bebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Musik memuji Tuhan sambil kita bertepuk tangan. Amin. Yes. Woo. Yefta. Amin. Woo. Kita terus memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik sama Tuhan. Amin. Tuhan menyelamatkan kita, amin. Yes, semangat lagi. Mari sama-sama katakan, kita naikkan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, amin. Katakan meninggikan, meninggikan nama-Mu. Siapa yang dibebaskan katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes. Kita percaya kita sudah dibangkitkan sama Tuhan, amin. Yes, mari kita katakan sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Mari berikan tepuk tangan. Kita nyanyikan bersama-sama, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, jemaat Tuhan katakan, segala puji dan syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan dari awal, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan soraklah,
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh, jemaat Tuhan yang siap lagi, mari katakan dari awal, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Berikan yang terbaik sama Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Sama-sama katakan, haleluya. Mari katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Saya mau dengar saudara saja yang katakan soraklah, yo sorak. Sambil tepuk tangan, surga mendengar, amin. Berikan yang terbaik sama Tuhan, soraklah, amin, soraklah. Haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Sebelum duduk, sekali lagi katakan, engkau diberkati Tuhan. Kiri kanan katakan, engkau diberkati Tuhan. Yes. Ayo minimal 25. Luar biasa. Ya. Amin. Boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sekali lagi kita siapkan hati kita. Kita mau tunduk di hadapannya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Saudara. Katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kehidupanku, Yesus. Inilah perjalananmu, kasihan karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, Kau Tuhan. Inilah persembahan
sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kami Tuhan kerinduanku, Yesus, ini ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Angkat tanganmu, ku membawa hatiku, hati kami hanya Engkau di hidupku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup kami Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesus yang selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Katakan, bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang
membawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sembah beberapa menit, sembah, oh haleluya. Oh sembah. Minta api, minta Roh Kudus, sembah dia. Haleluya. Oh kami menyembahmu, selama-lamanya kami menyembahmu. Selama-lamanya kami menyembahmu. Selamanya kami memujiamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Engkau pemilik ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami, urapi dalam nama Yesus. Jamah penuhi kami dengan kuasa. Haleluya. Oh Yesus, api-Mu mengalir buat kami Tuhan. Kami menyembah, kami sembah. Bagimu segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anugerah yang terbaik yang Tuhan beri buat kami sepanjang hari-hari, minggu, bahkan bulan yang sudah lewat. Betapa ajaib dan Engkau luar biasa buat kami. Kami mau berkata Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik, dan selama-lamanya baik buat kami. Kami tidak pernah meragukan akan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah buat setiap kami ya Tuhan. Sebelum kami terima firman Tuhan, hamba pohonkan berkat buat jemaat-Mu. Hamba minta Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu di atas kami. Angkat tangan saudara dua-dua. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami terima firman Tuhan, tumpangkan tangan-Mu di atas kami. Berkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kesehatan, pernikahan kami, keturunan kami diberkati Tuhan. Hidup kami semakin hidup yang mempermuliakan Kristus. Kami tetap memiliki iman yang kokoh di tengah-tengah badai, gelombang, topan sekalipun. Karena kami percaya Yesus ajaib buat kami. Yesus mulia buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu, peluk setiap kami. Sembuhkan setiap luka dan sakit penyakit kami. Balut hati kami dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Buka jalan dalam pergumulan kami. Karena Engkau ajaib. Dalam nama Yesus, turunkan tangan-Mu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Di alam roh kami terima dengan iman. Bahwa kami telah memiliki kemenangan demi kemenangan. Di alam roh kami terima dengan iman. Bahwa Tuhan sudah menolong, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Memberkati pernikahan kami. Yang hadir suami istri katakan amin. Pernikahanmu diberkati Tuhan. Keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Oh di dalam nama Yesus. Engkau sayang buat kami. Engkau mengasihi jemaat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu. Emas dan perak, harta yang berlimpah tidak ada dalam hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah iman kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin berkobar-kobar, semakin diteguhkan. Karena pengharapan kami kepada Kristus tidak pernah mengecewakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan luar biasa itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Shalom, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Dan hari ini saya masih berbicara tentang doktrin Kristen perihal Kristologi atau Kristus. Dan secara khusus saya akan membahas tentang inkarnasi Kristus, Allah menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan Allah, pencipta segala sesuatu yang telah datang dalam rupa manusia. Nah, inilah pokok penting yang harus kita dalami supaya kita memiliki pemahaman yang tepat, bukan pemahaman yang keliru tentang proses inkarnasi ini. Inkarnasi berarti Allah mengambil rupa manusia atau mengambil tubuh manusia. Berasal dari kata Latin in artinya dalam dan karnis artinya daging. Jadi dia datang dalam daging. Bahasa Yunani yang digunakan adalah ensarki. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 1 dan juga ayat 14 firman Allah berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara sekalian, Yohanes menyebut Kristus dengan istilah logos, yang telah dikenal dalam dunia Helenistik, pemahaman Yunani tentang ide yang luhur, pemikiran yang luar biasa. Tetapi sebetulnya konsepnya tidak berakar dari budaya Yunani. Konsepnya itu berasal dari konsep Alkitab Perjanjian Lama tentang Dafar Yahweh atau Dabar Yahweh atau firman Allah. Jadi istilah logos digunakan dari bahasa Yunani, tetapi isinya, esensinya adalah pemahaman tentang firman Allah yang telah dipahami oleh orang-orang Yahudi. Allah itu memiliki firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Allah tidak pernah tidak punya firman. Artinya Allah tidak pernah bisu. Dan karena Allah Maha Kuasa, maka firman-Nya itu kemudian menjadi manusia. Nah, saudara, ini yang disebut sebagai inkarnasi. Inkarnasi beda dengan reinkarnasi. Kekristenan tidak percaya akan reinkarnasi, bahwa seorang manusia misalnya kalau dia berbuat jahat nanti akan lahir lagi sekian ratus tahun kemudian mungkin jadi babi begitu. Lalu babinya berbuat baik, ya tidak suka mengganggu yang lain, maka kemudian sekian ratus kemudian jadi manusia lagi, orang miskin. Orang miskin itu berbuat jujur, tidak suka mencuri, lalu mati. Lalu sekian ratus kemudian muncul lagi jadi pangeran, anak raja. Itu reinkarnasi. Tapi kekristenan tidak percaya reinkarnasi karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kalau udah mati bukan muncul lagi. Mati dihakimi, apakah menerima hidup yang kekal, sorga, ataukah hukuman abadi di dalam api neraka. Nah, perlu dipahami yang berinkarnasi atau yang menjadi manusia itu adalah anak Allah, Yesus. Bukan Allah Tritunggal. Bapa juga tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Kita tahu bahwa Allah itu esa, satu, tetapi memiliki tiga pribadi yang berbeda yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Saudara bisa mendengar khotbah saya beberapa minggu yang lalu bahasan tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara sekalian, peranan
Allah Roh Kudus sangat penting karena dialah yang membuat Maria tidak mengandung dari persetubuhan dengan Yusuf. Karena mereka belum bersetubuh. Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak kudus. Ya, dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, mengapa Maria yang berdosa bisa melahirkan anak kudus yang tidak pernah berdosa? Ini karena peranan Roh Kudus. Makanya Maria disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Bukan hanya Christotokos, Bunda Kristus. Walaupun Maria adalah manusia berdosa, namun Roh Kudus menguduskan kemanusiaan Kristus dari saat pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Ibrani 9 ayat 14 berkata betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Dan selanjutnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Roh Kudus itulah yang menyebabkan bayi Yesus yang dikandung oleh Maria tetap menjadi bayi kudus dan tidak berdosa. Selanjutnya, cara inkarnasi yang dipilih oleh Allah ketika menjadi manusia adalah melalui kelahiran seorang perawan, seorang anak gadis yang belum bersetubuh dengan pria manapun. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 sudah ada nubuatan tentang ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini juga selaras dengan pesan malaikat dalam Matius 1 ayat 20-23 yang menyampaikan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, tujuan daripada kelahiran melalui perawan ini yang pertama untuk menjaga agar Yesus tidak berdosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus atau dari Roh Kudus. Nah, yang berikutnya adalah ini merupakan tanda keunikan daripada pribadi Yesus. Karena tidak ada manusia yang lahir dengan cara demikian. Hanya Yesus yang lahir dengan keunikan tadi. Nah, saya mau jelaskan. Sebetulnya ada 4 cara bahwa manusia itu bisa ada di dunia. Yang pertama melibatkan faktor laki dan perempuan. Siapa itu? Yaitu manusia, saya dan saudara. Kita semua manusia pada umumnya lahir di bumi karena ada pertemuan sel telur dan sperma dari orang tua kita. Tetapi selain cara yang paling banyak dan lazim itu, ternyata di dunia ini pernah ada seseorang yang datang tanpa faktor pria dan wanita. Siapa dia? Adam. Dia diciptakan oleh Allah yang membentuknya dari debu tanah dan mengembuskan nafas ke dalamnya. Tanpa faktor pria dan wanita. Hanya ada Allah di sana yang berperan. Tetapi yang ketiga, ada juga yang hadir di dunia ini hanya karena faktor pria tanpa wanita. Itu adalah Hawa. Karena Hawa tidak pernah dikandung oleh seorang ibu. Dia lahir, kita bilang dari tulang rusuk Adam. Nah, karena itu ada yang keempat. Tinggal satu nih, yaitu yang datang ke dunia atau lahir ke dunia tanpa unsur pria, hanya unsur wanita. Siapa dia? Itulah Yesus Kristus. Dan kelahiran ini adalah kelahiran yang sangat unik. Nah, selanjutnya kita perlu mendalami bahwa pada waktu Allah berinkarnasi atau menjelma dalam tanda kutip menjadi manusia, dia tidak berubah wujud sehingga kehilangan wujud awalnya atau kehilangan wujud aslinya. Jadi kadang kalau kita pakai istilah menjelma, ini pengertiannya bisa beda, saudara. Misalnya begini, ada orang main ilmu gelap supaya jadi kaya, dia menjadi babi ngepet. Ketika manusia menjelma menjadi babi ngepet, babi itu tidak memiliki unsur kemanusiaannya.
Tapi waktu dia balik lagi menjadi manusia, maka dia tidak memiliki unsur babi ngepet itu lagi. Nah saudara sekalian, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak meninggalkan kealahan atau keilahiannya. Dia hanya menambah kemanusiaannya ketika ada di atas muka bumi ini. Saya kasih contoh ya supaya lebih jelas. Ada seorang raja kaya, mulia, luar biasa. Semua pegawainya sujud tunduk kepada dia. Tapi raja itu berpikir, ya mereka taat sama saya karena saya raja. Tapi kalau saya ini bukan raja, orang sederhana, orang miskin, apakah mereka itu memang benar-benar pribadi yang tulus, yang mencintai rakyatnya? Untuk mentesnya, malam-malam raja keluar dari istananya, menyamar menjadi seorang pengemis, bawa buntelan tua, pakaian compang-camping. Lalu kemudian dia mulai mengetuk pintu rumah dari pegawai-pegawainya ini. Minta makan, minta tolong. Dimarah-marahin saudara, dikeluarin anjing galak, dimaki-maki. Sampailah dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang bilang, kakek lapar ya, ini ada roti kakek makan ya. Dan ini tadi ada uang. Saya dikasih papa mama untuk jajan di sekolah tapi saya tidak pakai. Udah buat kakek saja ya. Nah setelah tahu sifat asli masing-masing, raja kembali ke istananya dan besok dia suruh panglimanya untuk menghukum seluruh pegawai-pegawainya yang hanya cari muka, kelihatannya bagus di depan tetapi ternyata busuk di dalam. Tapi dia memberi anugerah yang besar kepada anak gadis yang telah menyambut dia. Nah kira-kira ini yang bisa dipakai sebagai gambaran bahwa Allah itu ketika datang ke dunia seperti raja yang menyamar menjadi pengemis. Saya tahu pribadi Allah itu sulit dan tidak mungkin dibandingkan dengan apapun atau siapapun, sehingga ilustrasi dan penggambaran apapun tentang Allah tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kita mengerti bahwa ketika Allah menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kealahannya, tetapi dia hanya menambahkan sifat kemanusiaannya. Berarti waktu dia mengosongkan diri, dia kealahannya tidak hilang, kealahannya tidak berkurang. Namun dia hanya menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Makanya dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 misalnya dikatakan, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, ya. Jadi Yesus dan Allah itu setara, sejajar, sederajat karena memang Yesus Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, kenosis, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu dia datang ke dunia, dia tidak melepaskan keilahiannya, dia justru mengambil, kata Alkitab, mengambil rupa manusia. Dan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi waktu datang ke dunia, Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua natur, dua sifat, ilahi dan insani. Sifat ini tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Nah, berarti ketika Yesus datang sebagai manusia, dia kan Allah. Allah itu kan maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Tetapi untuk sementara waktu, dia menyelubungi kemahaannya itu dengan keterbatasan manusia. Sehingga pada waktu Yesus datang di dunia, dia tidak maha hadir. Allah maha hadir. Tapi karena Allah sejati itu telah mengenakan manusia sejati, menambahkan sifat manusiawinya, maka Yesus tidak maha hadir. Artinya pada waktu dia ada di Bethlehem, lahir di sana, dia kan pada waktu itu tidak ada di Yerusalem. Dia tidak mungkin ada di Galilea. Yesus juga ketika datang di dunia untuk sementara waktu tidak maha tahu. Misalnya dalam Matius 24 ayat 36, dia berkata tentang hari kedatangannya tidak ada yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, kenapa Yesus berkata dia tidak tahu kapan hari kedatangannya kembali?
Karena dia memang tidak menggunakan kemahaannya pada waktu itu. Dia berbicara dari sisi natur manusia yang memang tidak maha. Lagi pula saat itu peranannya hanyalah sebagai utusan Bapa. Jadi dia tidak boleh berbicara karena yang berkapasitas untuk memberitahukan atau mengetahui hal itu adalah Bapa sendiri. Saya ambil contoh ya supaya saudara lebih gampang untuk mengerti. Ibu Megawati itu adalah ketua partai politik PDI Perjuangan. Tetapi sekian tahun yang lampau, Ibu Megawati juga adalah Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan saya, kalau misalnya ada menteri yang tidak cocok lah visinya atau menteri yang balelo begitu, yang tidak bagus kerjanya, bisakah Ibu Megawati memecat menteri itu? Nah, dalam posisinya sebagai ketua partai politik, dia tidak bisa memecat menteri. Tapi dalam posisinya sebagai Presiden Indonesia, dia bisa memecat menteri itu. Nah, ini sedikit gambaran, saudara. Karena Yesus waktu datang ke dunia, dia sebagai utusan yang tidak menggunakan kemahaannya untuk sementara waktu, maka dia bilang, dia tidak tahu hari kedatangannya. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, segala kuasa di bumi di sorga telah diberikan kepadaku. Ya tentu saat itu dia sudah tahu tentang hari kedatangannya. Nah, begitu juga Yesus ketika datang ke dunia, dia menjadi tidak maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Tapi karena dia datang dan menyelubungi kemahaannya dengan kemanusiaan terbatas, untuk sementara waktu Yesus tidak maha kuasa. Jika demikian, bagaimana Yesus bisa membuat mujizat, misalnya menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, meneduhkan gelombang laut? Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 bahwa Yesus melakukan semua mujizat karena kuasa Roh Kudus. Demikian bunyinya. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia bisa melakukan segala sesuatu karena kuasa Roh Kudus. Makanya Yesus tidak pernah melakukan mujizat sebelum pembaptisan. Karena pada waktu pembaptisan itulah Roh Kudus turun ke atas dia. Dan kemudian dengan demikian dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Memang ada apokrifa yang kita tidak akui sebagai firman Tuhan, tetapi tulisan yang ditulis oleh orang-orang tertentu pada zaman di mana Alkitab juga ditulis, yang berkata, oh Yesus itu pernah membuat mujizat, mengambil tanah misalnya, lalu meniupkan tanah liat itu lalu menjadi burung, ya. Atau ada orang lagi main-main sama dia, anak-anak kecil, lalu kemudian ada satu yang jatuh ke jurang dan mati, lalu yang dituduh adalah Yesus. Yesus kemudian membangkitkan orang ini dan dia tanya, kamu tadi yang menyebabkan kamu jatuh ke jurang sampai mati itu saya atau bukan? Anak itu bilang, bukan. Oh, bukan saya kan ya. Lalu mati lagi tuh anak. Hanya untuk membersihkan namanya bahwa bukan Yesus yang membunuh atau menyebabkan anak itu menjadi celaka. Nah, kisah-kisah ini tentu kita tidak percaya ada dan juga tidak ditulis dalam Alkitab, saudara. Kenapa? Karena pada waktu dia masih kecil, walaupun dia Allah, dia tidak menggunakan kemahaannya. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atas dia, baru dia punya kuasa dan melakukan sesuatu oleh kuasa Roh Kudus. Makanya orang percaya juga yang penuh Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang juga dilakukan oleh Yesus. Itu diucapkan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kok bisa begitu? Sebab aku pergi kepada Bapa, kata kalimat selanjutnya. Dan waktu dia pergi kepada Bapa, dia minta Roh Kudus itu dicurahkan. Sehingga kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan melakukan pekerjaan yang juga dilakukan oleh Yesus. Namun, saudara, kita tidak boleh berpikir, jika demikian Yesus itu sama seperti saya. Saya
adalah manusia biasa, tapi kalau bergantung kepada Roh Kudus saya bisa melakukan pekerjaan Yesus. Jadi Yesus juga manusia biasa, manusia yang baik, yang didiami Allah. Tapi dia sendiri bukan Allah, dia cuma wadahnya Allah. Oh, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita menyembah Yesus. Tapi kita tidak menyembah saudara, misalnya walaupun saudara adalah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Atau saudara menyembah saya karena saya manusia biasa tapi saya dipenuhkan Roh Kudus. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Tapi memang dia adalah Allah sejati. Karena itu kita menyembah dia. Kita tidak menyembah orang lain walaupun dia sangat rohani. Walaupun dia rohaniwan, walaupun dia pendeta, walaupun dia orang hebatlah secara spiritual. Hanya Yesus Allah yang patut disembah. Kristus juga bukan manusia biasa yang dipenuhi Roh Allah pada saat pembaptisan sehingga kemudian diangkat menjadi Tuhan. Tapi kemudian ditinggalkan oleh Allah pada waktu dia disalib. Makanya dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kita juga tidak percaya pada pandangan sesat itu. Jadi Kristus adalah Allah yang tidak bisa berubah. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan dalam Allah tidak ada perubahan, bayangan dan sebagainya. Allah tidak pernah berhenti jadi Allah, walaupun hanya untuk sementara. Jadi Yesus selama di sorga, di bumi, dan kemudian dia naik ke sorga sampai selamanya. Dari selamanya dia tetap Allah. Mungkin saudara berpikir, untuk apa Allah menjadi manusia? Inkarnasi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menebus manusia berdosa. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Mungkin saudara pikir kalau mau menebus manusia udah selamatin aja langsung sama Tuhan. Selamat gitu kan beres. Ngapain susah-susah Allah jadi manusia dan sebagainya. Begini, Allah itu mengikuti rule of the games. Ya, peraturan permainannya. Manusia berdosa. Upah dosa adalah mati, maut. Maka kalau dia mau menyelamatkan manusia berdosa atau menebus manusia itu dari dosanya, maka dia harus mati menggantikan manusia. Berada di posisi manusia. Tapi karena Allah, maka dia tidak mungkin bisa mati kan? Makanya dia harus menjadi manusia berinkarnasi tanpa meninggalkan hakikat kealahannya. Allah mau menyelamatkan manusia berdosa. Allah tidak bisa mati. Manusia yang bisa mati. Maka Allah yang tidak bisa mati ini datang ya dalam rupa manusia. Itulah pribadi kedua Yesus tanpa meninggalkan keilahiannya. Sehingga waktu dia mati, Filipi 2 ayat 8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, ia mati. Jadi, bukan Allahnya yang mati, tapi dalam keadaan sebagai manusia, ia mati. Saya ambil contoh. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Ya. Kalau saya bakar Alkitab dan Alkitabnya punah, apakah firman Allah hilang? Tidak. Loh, kok bisa begitu? Alkitab adalah firman Allah. Tetapi walaupun Alkitabnya dibakar, firman Allah itu tetap ada. Karena firman Allah itu tidak hanya berbentuk buku itu, saudara. Firman Allah itu berasal dari Allah yang kekal dan tetap akan ada sampai selama-lamanya. Berarti Yesus adalah Allah sejati 100% sekaligus manusia sejati. Dia mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi karena Allah, maka dia juga bangkit pada hari ketiga. Dengan demikian, Kristus bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Dia tergantung disalib antara langit dan bumi, menjadi pengantara antara Allah dan juga manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oh saudara, betapa dalamnya karya Allah yang luar biasa. Hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Terpujilah dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita. Makanya setiap hari kita harus bersyukur kepada dia. Dan kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah hari ini kau bertobat. Karena Yesus datang untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, membawa kita ke sorga. Melalui jalan yang sulit, penderitaan yang luar biasa. Saya percaya kalau ada jalan lain, cara lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Yesus tidak perlu mati di salib. Kenapa Yesus perlu mati di salib? Karena tidak ada jalan lain
hanya melalui Dia. Mari kita membuka hati menjadikan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan, Raja sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mencerahkan pikiran kami, menguatkan iman kami. Sampai mati kami akan tetap setia kepada Yesus yang adalah Allah kami, juru selamat kami, segala-galanya bagi kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dalam kehidupan yang seringkali memiliki banyak kebutuhan padahal persediaan kita sangat terbatas. Kita membutuhkan iman yang mendatangkan mujizat. Percayalah Dia Yehova Jireh, Allah yang memelihara kehidupan kita. Elia pernah mengalami masa kelaparan 3,5 tahun, tapi Tuhan pelihara karena burung gagak datang sehari 2 kali membawa daging dan juga roti. Tidak masuk akal bukan? Gagak, daging busuk saja dia makan, apalagi daging segar. Tapi cara kerja Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika keadaan tampaknya kurang baik, tetap beriman kepada Dia. Lakukan bagian saudara dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia bisa mengubah air biasa jadi air anggur. Dia bisa membuat perahu yang kosong dipenuhi dengan ikan yang banyak. Berdoa, meminta dengan percaya, libatkan Tuhan. Mujizat saudara akan alami. Shalom jemaat terkasih, selamat datang dalam ibadah raya hari ini. Bersama saya Sam Yogi, berikut Battle News gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah raya onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 waktu Indonesia Barat di gereja lantai 1. Ibadah online tayang setiap hari Minggu pukul 6 di YouTube channel GBI Battle Harapan Indah bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Berikut informasi seputar kegiatan doa dalam minggu ini. Menara Doa Online diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via Zoom. Doa Malam Mujizat diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di gereja lantai 2. Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini, suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Komsel Dewasa Muda diadakan hari Sabtu 2 Maret pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Generasi muda, mari hadiri Battle Youth and Teens Service pada hari Sabtu tanggal 2 Maret pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di gereja lantai 1 yang akan dilayani oleh Brandon Andre Kamu. Ibadah raya onsite setiap minggu juga disertai dengan ibadah anak atau Battle Kids Ministry. Papa Mama, ayo arahkan anak-anaknya untuk ikut ibadah kids di gereja lantai 3. Ibadah raya onsite hari Minggu tanggal 3 Maret, ibadah pukul 8.30 dan 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Roni Bagenda dan disertai perjamuan kudus dengan tema beriman meski tidak melihat. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di GBI Battle Jakarta dan GBI Battle Harapan Indah untuk mengetahui update dan info gereja. Demikianlah Battle News minggu ini, saya Sam undur pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu, berkatakan amin. Bagi apa yang saya sampaikan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu.
Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.